wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barotunis Hamidah. NIM 18220152. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 2, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum itu seperti usaha perseorangan, yakni suatu badan usaha yang dimiliki atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perseorangan atau individu. Ya, pada umumnya perusahaan perseorangan ada berbentuk skala besar, dalam skala yang besar. Adapun seperti badan usaha milik swasta BUMS. Sedangkan dalam skala kecilnya itu seperti UKM, yaitu usaha kecil menengah. Meskipun badan usaha ini merupakan kepemilikan pribadi, akan tetapi dari segi permodalannya itu masih bergantung pada instansi atau perusahaan lain. Biasanya perusahaan perseorangan memiliki modal kecil, jenis produk, dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerjanya sedikit, dan alat produksinya dan teknologi. Dari dasar hukum dan adapun dasar hukum usaha perseorangan, yakni ketentuan hukumnya itu positif di Indonesia. Belum ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan. Menurut UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut diurus. Selain itu juga ada pembagian usaha perseorangan, yakni yang pertama, usaha perseorangan berizin, yang dimana memiliki izin operasional dari Departemen Teknik. Misalnya, bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha pedagang TDUP, surat izin usaha perdagangan SIUP. Sedangkan yang usaha perseorangan yang tidak memiliki izin, misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang, kelontong, dan lain-lain. Dan syarat-syarat pendiriannya itu ada 6, yakni syaratnya yang pertama, fotokopi akta notaris pendirian perusahaan apabila ada. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, fotokopi izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dari instansi berwenang. Yang keempat, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kelima, fotokopi PBB terakhir tempat usaha atau kantor apabila milik sendiri, itu PBB. Kalau misalnya yang milik surat kontrak atau fotokopi surat kontrak apabila status kantor adalah kontrak. Yang terakhir yaitu ke-6, fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. Adapun organ perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh 1 orang saja, karena merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengembang hak dan kewajiban dari perusahaan perorangan. Pemilik perusahaan perorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak untuk memiliki
menikmati keuntungan dan berkewajiban untuk menanggung kerugiannya. Dari segi permodalannya itu, setiap orang yang mendirikan perusahaan perorangan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri jumlah modal minimum untuk perusahaannya. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jumlah modal minimum untuk perusahaan perorangan. Ketiadaan aturan modal minimum ini dapat memberikan fleksibilitas bagi wirausahawan untuk merintis atau memulai kegiatan usahanya. Jadi kalau misalnya permodalan di dalam badan usaha perorangan ini tidak ada batasnya. Pembubaran usaha perorangan ini merupakan perusahaan yang relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Hal ini dikarenakan perusahaan perorangan didirikan oleh individu dan dikelola secara mandiri oleh satu orang saja dengan menggunakan modal yang berasal dari pendanaan pribadi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.